Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pagi ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu nikmat yang mungkin kita tidak menyadarinya, yang itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu nikmat kita menjadi seorang muslim. Nikmat kita menjadi seorang muslim yang banyak kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Di saat miliaran manusia yang ada di atas muka bumi ini, yang mana mereka masih ateis, yang mana mereka belum mendapatkan hidayah, yang mana mereka masih menyembah kepada makhluk dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai macam bentuknya. Tapi kita lihat Allah memilih kita. Allah memilih kita untuk menjadi seorang muslim. Dan itu adalah merupakan salah satu kunci kita masuk ke dalam surga, menjadi seorang muslim. Di saat banyak sekarang ini program moderasi beragama, yang mereka mengatakan bahwa semua agama sama. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka akan tertolak dan dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim, hamba yang mentauhidkan Allah. Dan itu nanti kita akan bahas dalam kitab Asru Qawaid fi Tazkiyatin Nufs. Jadi 10 kaidah dalam pensucian jiwa. Kita ngaji bareng aja, ngaji bareng, judulnya ngaji bareng. Kita ngaji bersama, kita baca kitab. Kalau orang dulu kan baca kitab kuning karena memang kertasnya warna kuning. Asalnya baca kitab yang tidak ada harokatnya. Kita ngaji bareng. Kita bisa lihat kertas yang ada di jamaah sekalian. Kalau ada pulpen bisa dikasih harokat sebenarnya. Dan kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang beliau masih hidup, salah seorang ulama di Saudi Arabia, yang beliau menulis 10 kaidah dalam pensucian jiwa. Beliau mengatakan al-qaidatu al-ula, merupakan kaidah yang pertama. Al-qaidatu al-ula.
At-tauhidu aslun ma tuzaqqu bihi an-nufus. Halaman yang kedua. Halaman yang kedua. Jadi tauhid itu adalah merupakan asal, pokok dalam pensucian jiwa ini. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika pertama kali menciptakan manusia itu kan dalam keadaan suci fitrah. Artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang menyimpang di awal-awal penciptaan manusia itu. Jadi fitrahnya lurus. Yang mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Yang telah mengadakannya. Jadi lurus fitrahnya. Nah, setelah berjalannya waktu terjadi penyimpangan, penyelewengan dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyimpang dari fitrahnya sebagai seorang manusia. Maka Rasul alaihi salatu wassalam dulu itu pernah menantang orang-orang musyrik yang hidup di zamannya. Beliau mengatakan kepada orang-orang musyrik, maukah kalian aku tunjukkan satu kalimat yang dengan kalimat itu kalian bisa menguasai seluruh jazirah Arab. Maka orang-orang musyrik mengatakan, jangankan satu kalimat, 10 kalimat pun kami sanggup untuk mengucapkannya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, qul la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Tapi orang-orang musyrik yang mereka mengetahui kalimat itu, mereka tidak mau, enggan untuk mengucapkannya. Karena mereka tahu konsekuensinya kalau mereka mengucapkan kalimat itu. Berarti berhala-berhala yang mereka sembah selama ini batal. Gugur. Sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Dan di Indonesia, yang kita tinggal di Indonesia ini, banyak keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari tauhid itu sendiri. Banyak yang menyimpang. Kita kasih contoh, masih ada orang yang percaya dengan jimat itu kan. Masih banyak orang yang percaya kepada pohon, ada penunggunya. Masih ada yang menganggap bahwa di sebagian orang ada menganggap bahwa angka 13 itu angka yang sial. Makanya nggak ada hotel itu lantai 13, nggak ada. Adanya 12A, 12B, baru 14. Keyakinan-keyakinan itu seperti itu kan menyelisihi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu masih banyak. Kalau di Solo itu ada kerbau warna putih. Itu kalau keluar kotorannya diperebutkan. Tentu ini kan, ya apa sih artinya seekor hewan itu kan?
Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah ajaran yang pertama kali dibawa oleh para nabi dan para rasul untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat setelahnya innat tauhida huwal ghayatul lati min ajliha khalaqanallahu azza wa jalla. Bahwasanya tauhid itu adalah merupakan tujuan utama yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa aujadana kama qala Subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini harus kita pahami baik-baik menjadi seorang muslim. Harus kita paham betul bahwa tauhid itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Yang mana Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada umatnya. Yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan kepada umatnya. Yang mana Nabi Nuh alaihi salam juga menyampaikan. Semua risalah para nabi, para rasul sama mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sama. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam diusir dari tanah kelahirannya. Karena apa? Karena menyampaikan tauhid. Nabi Ibrahim alaihi salam sampai dibakar karena menyampaikan tauhid. Nabi Nuh alaihi salam juga sama. Karena itulah pondasi dasar kita menjadi seorang muslim, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang kita lakukan dari amalan, dari perbuatan, dasarnya adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhidnya seseorang itu sudah lurus, sudah benar, artinya tidak ada penyimpangan di dalamnya, maka jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan. Kita kasih contoh saja di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, sebuah kisah yang mana dia tidak pernah melakukan kebaikan apapun. Tapi menjelang kematiannya dia berpesan, berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya mati, silakan jasad saya dibakar, kemudian debunya itu dikumpulkan. Nanti silahkan disebar. Ketika angin bertiup, silahkan disebar di lautan. Maka di yaumil qiyamah ditanya, kenapa Anda melakukan seperti itu? Makhafatun lillah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak pernah melakukan kebaikan. Yang dengan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya dimasukkan ke dalam surga.
keyakinan yang sangat tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan yang sangat besar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengantarkannya mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa taala. Tauhid kepada Allah. Nah, dan kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan dari perkataan, dari perbuatan, kan nanti ada pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Kalau mungkin pengadilan dunia, tentu berbeda. Pengadilan dunia dengan pengadilan akhirat tentu berbeda. Kalau pengadilan dunia kita masih bisa menyewa seorang pengacara, kita masih bisa bersilat lidah, kita masih berdusta. Tapi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Kita datang ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala farda, sendiri-sendiri. Tidak ada seorang pun yang menemani, walaupun itu teman dekat sekalipun. Farda. Gambarannya bagaimana pengadilan Allah Subhanahu wa taala, mulut kita dikunci, kita tidak akan bisa berbicara sedikit pun. Anggota tubuh kita dipersilahkan untuk menjadi saksi, untuk berbicara. Mulut kita, telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita disuruh untuk menjadi saksi, disuruh untuk berbicara apa yang sudah kita lakukan di dunia. Kita tidak akan bisa mengelak, kita tidak akan bisa menghindar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pengadilan yang sangat mengerikan, yang sangat mencekam, yang sangat dahsyat. Tapi ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maha Adil. Bahkan bumi tempat kita berpijak pun tidak akan ketinggalan untuk menjadi saksi, untuk mengabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, si fulan telah melakukan ini, telah melakukan itu. Semua disampaikan. Nah, maka hidup yang singkat ini, singkat, yang pekan sebelumnya sudah kita sampaikan, singkat hidup kita ini. Enggak panjang. Kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersiapkan diri. Kalau kita masa ujian, masa sekolah, kita nggak tahu pertanyaannya. Kita masuk kelas kalau waktu ujian, nggak tahu pertanyaannya. Dan kalau kita tahu pertanyaan, mungkin kita juga nggak tahu jawabannya. Tapi kalau pertanyaan yang dilontarkan kepada kita di alam kubur kan kita sudah tahu. Bahkan kita sudah tahu jawabannya. Man rabbuka, tahu jawabannya. Wa madinuka, tahu jawabannya sekarang. Wa man nabiyuka, tahu. Tapi belum tentu kita bisa menjawabnya di alam kubur. Padahal kita sudah tahu di kehidupan dunia. Maka
dengan amal soleh, dengan keistiqomahan kita dengan Islam, dengan ibadah, dengan kebaikan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Allah akan mudahkan nanti kita di hadapan Allah di pengadilan akhirat, di pengadilan padang mahsyar. Karena memang itulah tujuan keberadaan kita di atas muka bumi. Untuk mempersiapkan semuanya. Kalimat selanjutnya, wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya war rusul. Liddukhuli fi dinil Islam. Kama qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut. Bahwa tauhid itu adalah merupakan dakwahnya para nabi, para rasul. Jadi dakwahnya para nabi, para yang disampaikan pertama kali kepada umatnya ya tauhid, mentauhidkan Allah. Apalagi Rasul alaihi salatu wassalam, kaumnya yang menyembah berhala. Yang menyembah berhala dengan berbagai macam jenisnya, berbagai macam bentuknya. Disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya dengan itu Rasul alaihi salatu wassalam diusir. Maka kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Rasul alaihi salatu wassalam yang dengan kegigihan beliau, dengan kesabaran beliau, Islam bisa sampai kepada kita sekarang ini. Yang tentu rasa cinta kita kepada Rasul alaihi salatu wasallam melebihi rasa cinta kita kepada orang tua, kepada kerabat, kepada saudara. Kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Wat tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal insan lid-dukhuli fi dinil Islam. Jadi tauhid itu adalah kewajiban pertama dari seorang manusia masuk dalam Islam. Kewajiban pertama kita bersahadat. Orang kalau masuk Islam kan disuruh bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mentauhidkan Allah. Apa susahnya kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah? Makanya kalau seseorang itu sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada orang pun yang bisa menunjukinya hidayah Islam. Kita lihat orang-orang munafik yang tinggal bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tinggal bersama Nabi. Mereka sholat di belakang Nabi, orang-orang munafik itu. Sholat di belakang Nabi. Mereka paham bahasa Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka paham isi Al-Quran. Bahkan mereka hadir di majelisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan terkadang mereka juga ikut berjihad bersama Nabi alaihi salatu wassalam.
Tapi semua itu tidak menjadikan mereka mendapatkan predikat menjadi seorang muslim. Rasul alaihi salatu wasallam menggelari mereka menjadi orang munafik. Karena memang hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan hidayah. Sama dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Nabi alaihi salatu wasallam. Kan mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tahu benar. Dan mereka juga mengenal Nabi alaihi salatu wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi juga tidak menjadikan mereka beriman. Tidak menjadikan mereka beriman. Karena memang hidayah itu adalah hak dari prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam juga tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Pamannya Abu Thalib yang sangat beliau cintai, yang membela Rasul alaihi salatu wassalam. Di saat orang-orang memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam, yang ketika meninggalnya Abu Thalib, Rasul alaihi salatu wassalam sangat bersedih. Yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la astaghfiranna laka ma la unha'an. Saya akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama saya tidak dilarang. Saya akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyati ila Allah ayyu'allimahu an-nas. Dan tauhid itu juga merupakan awal yang wajib disampaikan oleh para penyeru Islam, para dai, untuk diajarkan kepada manusia. Untuk disampaikan kepada manusia. Dan itu sudah dilakukan oleh para nabi, para rasul. Sudah disampaikan. Kama qala an-nabi alaihi salatu wassalam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Yang ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam mengutus sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Diutus oleh Nabi. Kemana? Ke negeri Yaman. Indama ba'athahu ilal Yaman. Innaka taqaddam ala qaumin min ahlil kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahhidullaha ta'ala. Jadi ketika itu Rasul alaihi salatu wassalam mengutus sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke sebuah negeri Yaman.
untuk menyampaikan bahwa engkau akan mendatangi ahli kitab, orang-orang Nasrani, ahli kitab. Maka pertama yang harus Anda sampaikan ketika itu adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah. Berarti penyimpangan-penyimpangan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sejaman dulu. Bukan sekarang aja, sudah ada sejak zaman dulu. Makanya diutus para nabi, para rasul. Diutus. Inni khalaqtu ibadi khunafa. Jadi saya menciptakan manusia itu dalam keadaan lurus, fitrahnya benar di awal. Fajtalathu as-sayatin, kemudian setan-setan menggoda, menjerumuskan dari fitrahnya manusia, fitrah yang benar, yang lurus tadi. Maka diutus para nabi, para rasul. Waqad tawa'adallahu azza wa jalla alladzina la yuzaqquna anfusahum bitauhid wal iman bil azabi asyadid. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak membersihkan hatinya dengan tauhid, dengan iman yang benar, dengan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Bil azabi asyadid, dengan azab yang berat. Bil azabi asyadid. Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Faqala Allahu azza wa jalla wailun lil musyrikin, wailun lil musyrikin, celaka bagi orang-orang musyrik. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati wa hum kafirun. Jadi kecelakaan bagi orang musyrik yang mana mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pemahaman mereka, akidah mereka menyimpang dari fitrahnya sebagai seorang manusia. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu-pintu hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita jaga sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Yang godaan sekarang itu berat bagi seorang muslim. Fitnatud dunia, fitnatus sahawat. Berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan beratnya kita berislam, Allah lipat gandakan pahala kita. Allah lipatkan pahala kita. Berbeda dengan umat-umat dahulu sebelum Nabi alaihi salatu wassalam. Kita diberikan umur pendek, tapi kalau kita melakukan kebaikan, kita dilipat gandakan dari pahala kita. Dan itu juga harus kita syukuri menjadi umat Nabi alaihi salatu wassalam.
kesyukuran kita dengan kita taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Harganya seorang muslim itu mahal. Mahal. Bahkan kesaksian satu seorang muslim diterima di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kesaksian satu orang muslim. Bahkan dilarang darah seorang muslim ditumpahkan tanpa haknya. Karena memang mahal harga seorang muslim itu. Tapi banyak di antara kita yang tidak menyadari dengan keislaman kita. Harusnya kita bangga menjadi seorang muslim, bangga. Bangga menjadi seorang muslim. Dari sisi mana? Dari sisi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita harus bangga. Harus bangga menjadi seorang muslim. Kalau menjadi seorang muslim tidak bangga, terus bagaimana lagi? Bangga kita beribadah, bangga kita sholat, bangga kita bangga menjadi seorang muslim. Yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan mudahnya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah itu mahal, mahal. Mahal. Kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan masuk surga dengan amalan kita. Amalan kita seberapa? Apa yang kita banggakan dari amalan kita? Maka kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam pernah mengatakan dalam perang Khandaq itu, laulallahu mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan diberikan hidayah. Kita tidak akan bisa sholat, kita tidak akan bisa bersedekah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat ke masjid sholat subuh karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersedekah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahli surga ketika mereka masuk ke dalam surga, apa yang pertama kali mereka ucapkan? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalimat yang pertama pengakuan akan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga. Ucapan pertama kali, pengakuan pertama kali ketika mereka masuk ke dalam surga, pengakuan akan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 6. Mau lanjut atau ada pertanyaan? Silahkan sebelum kita. Ini masih panjang ini Pak Haji. Ya kita ngaji bareng aja, ngaji bareng, kita baca. Kalau orang di pesantren itu ngaji kitab kuning, ya kita ngaji kitab putih karena kertasnya warna putih. Nah, jadi kitab putih.
Ya, bagusnya dengan pulpen diberikan harokat. Biar duduk kita itu ada bekasnya, ada asarnya, ada yang bisa kita ambil, ada yang bisa kita sampaikan kepada keluarga kita. Oh, saya pernah ngaji begini. Baca kitab putih. At-tauhidu aslun ma tuzakku bihi an-nufus. Wah, saya sudah jago bahasa Arab itu. Ada yang bisa disampaikan pada keluarga mungkin. Karena bahasa Arab itu juga penting sebenarnya bahasa Arab. Kan penduduk surga bahasa Arab. Penduduk surga nanti ngomongnya bahasa Arab. Nanti belajar bahasa Arab sama Hafid, insyaallah. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya karena masih panjang. Kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. Iya, iya, silakan. Tentang ketauhidan itu Ustaz ya. Iya, Kita tahu semua lah itu mungkin seluruh Islam Indonesia iya. ini. Tapi kenapa orang-orang itu masih melakukan menduakan Allah lah gitu. Iya. Artinya melakukan syirik. Bahkan itu dilakukan oleh ustadz-ustadz kadang-kadang dengan jemaah-jemaahnya. Iya. Apa sih yang mendasari orang itu? Apa karena ketidaktakutan atau karena materi atau karena apa kira-kira yang mendasari sehingga itu dianggap sepele? Nah itu Ustadz. Iya. Apakah itu termasuk tidak didapatnya hidayah atau seperti apa? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus dan itu sesuai dengan fenomena yang ada di Indonesia. Jadi sebagian para ustadz, para dai justru mengajak umatnya untuk pergi ke kuburan. Banyak untuk percaya kepada jimat-jimat. Banyak. Jadi pemahaman mereka tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang kurang. Ada yang kurang dari pemahaman mereka yang benar tentang makna dari tauhid itu sendiri. Kan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu kan dari segala sisi. Jadi kalau orang masih percaya jimat, berarti tauhidnya perlu dipertanyakan. Orang masih menganggap sial angka 13, berarti pemahaman tentang tauhid yang benar masih dipertanyakan. Masih perlu dipertanyakan. Jadi pemurnian yang sebenar-benarnya terhadap tauhid itu harus ada dalam diri seorang muslim. Jangan sampai terkotori dengan sedikit apapun. Karena itu adalah dasar pokok menjadi seorang muslim. Yang mana Rasulullah SAW dimusuhi. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperangi kaumnya. Yang mana Nabi Nuh alaihissalam juga demikian. Semua para nabi, para rasul. Nah, ini PR kita bersama. PR kita bersama. Tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan. Ya, memang berat. Jangankan kita, para nabi saja dimusuhi, apalagi kita. Tapi kebenaran harus kita sampaikan. Kita sampaikan apa adanya. Memang demikian ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berat.
Apalagi fenomena di negara kita. Yang pemahaman kebanyakan manusia memang masih banyak yang menyimpang. Makanya sebagian masyarakat itu agak alergi dengan yang istilah tauhid itu. Sebagian. Tapi kebenaran kan harus disampaikan. Tidak boleh disembunyikan. Yang benar kita katakan, yang benar, yang salah kita katakan. Memang salah. Nah, itu yang mungkin ada yang lain. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz katakan menjadi Muslim itu adalah salah satu nikmat yang sangat besar bagi kita semua. Dan alhamdulillah kita lahir sebagai Muslim karena orang tua kita pun Muslim. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana halnya yang terjadi dengan orang-orang yang lahir dari orang tua yang non-Muslim dan dia menjadi non-Muslim karena orang tuanya non-Muslim, dan ini menyimpang dari fitrahnya. Pertanyaan saya, untuk mereka yang lahir sebagai non-Muslim karena orang tuanya non-Muslim, apakah ini bisa dikatakan orang tuanya yang salah atau anak-anaknya yang salah? Bagaimana pendapat Pak Ustadz terkait ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat hadis Rasul alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap anak ketika dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yang dilahirkan. Maka fa'abawahu yumajjisanihi au yunassiranihi. Maka orang tuanya yang akan menjadikan dia sebagai seorang Nasrani atau seorang Majusi atau seorang Muslim. Dan tentu kita harus yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan muslim, kemudian orang tuanya yang akan menjadikan dia sebagai seorang Nasrani atau seorang Majusi atau seorang Muslim. Kalau dia menjadi seorang, memang sudah takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi seorang Muslim juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dasar ketika kita dilahirkan menjadi seorang Muslim, fitrah kita benar. Makanya surga dan neraka itu ada pilihan. Menjadi seorang Muslim, menjadi seorang Nasrani itu pilihan. Kita mau pilih yang mana? Pilihan. Kan pintu-pintu mendapatkan hidayah itu kan banyak. Pintu-pintu mendapatkan hidayah itu kan banyak. Apalagi di zaman sekarang. Yang menuntut ilmu itu mudah. Untuk mendapatkan informasi tentang agama itu mudah. Sangat mudah sekarang. Tinggal buka HP. Mau tentang apa saja ada di situ. Mau mendengarkan Ustadz ada di situ, semuanya ada. Jadi pintu-pintu hidayah itu terbuka lebar bagi kita, bagi siapa saja. Makanya hidup ini pilihan. Menjadi seorang Muslim pilihan, menjadi seorang Nasrani pilihan, menjadi seorang Yahudi pilihan.
Kita mau pilih yang mana? Tapi dasar awalnya, setiap manusia ketika dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan muslim, semuanya. Semuanya. Walaupun nantinya dia menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani, itu kan pilihan. Nah. Ada lagi? Iya, Saya pernah membaca gitu ya, iya. bahwa masuk neraka gitu ya. Iya. Nah ketika karena mereka sudah didakwahkan Islam tapi mereka mereka tidak mau menjemput hidayah lah gitu ya, Iya. banyak media-media kalau sekarang ini. Hmm. Nah saya pernah membaca itu bahwa bagi orang-orang di pedalaman yang memang tidak pernah tersentuh oleh dakwah Islam itu tidak masuk dalam kategori itu dan mereka masuk dalam tauhid gitu. Itu saya mau tanya ke Ustadz, apakah benar? Sebab mereka kan jaminannya kan kalau yang lain ini kan yang Kristen kata Pak Indra tadi, mereka mendengar, mereka melihat, ya, tapi mereka tidak mau kan begitu ya. Nah Iya. kalau di pedalaman yang tidak pernah ada dakwah Islam, tidak pernah mengenal dunia luar selain mereka itu sendiri, mereka dijamin surga juga. Nah itu pendapat itu bagaimana menurut Ustadz? Terima kasih. Baik. Yang hidup di pedalaman, yang mereka tidak pernah tersentuh oleh dakwah, yang seharusnya menjadi tugas kita bersama sebagai seorang manusia. Tugas kita. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengutus para sahabat-sahabatnya ke seluruh pelosok negeri. Semuanya diutus, nggak ada yang tinggal di Madinah ketika itu. Semuanya diutus ke seluruh pelosok negeri untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan. Maka demikian juga sebenarnya dengan kita ini. Kita ini sebenarnya harus berdakwah. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah Islam, kita menyampaikan. Kan kita tidak cukup dengan keislaman kita sendiri. Kalau seandainya kita ini cukup dengan keislaman kita sendiri, maka para sahabat tidak perlu diutus. Toh mereka sudah dijamin masuk surga. Para sahabat Nabi. Kalau seandainya kita cukup dengan keislaman kita sendiri. Kita ingin kita mendapatkan hidayah, saudara kita juga mendapatkan hidayah. Maka tugas kita bersama, kita datangi mereka yang berada di pelosok negeri. Kita sampaikan. Kita ajarkan kepada mereka. Yang semoga dengan kehadiran kita, apa yang kita sampaikan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi menyampaikan kebenaran itu tidak mesti menjadi seorang yang sudah S3, S2, enggak mesti. Apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui, kita sampaikan. Siapapun dia, kita sampaikan. Jadi tugas menyampaikan kebenaran bukan cuma tugas menjadi seorang dai, seorang ustaz. Enggak, setiap kita. Agar hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai. Yang tentu yang lebih utama untuk kita sampaikan ya keluarga kita dahulu. Keluarga kita, anak, istri. Yang utama orang tua. Tugas yang utama adalah orang tua kita. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menyampaikan kepada orang tuanya dengan dakwah yang
bijak, dengan dakwah yang santun. Walaupun pada akhirnya tidak juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hujah kita sudah kita sampaikan. Tugas kita sudah kita sampaikan. Maka demikian juga dengan saudara-saudara kita yang hidup di pelosok negeri, kita datangi. Kita sampaikan kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bersama. Nah, mungkin sampai di sini, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita untuk menapaki jalan menuntut ilmu, istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita semua di surganya, surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.